Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama pendidikan calon guru penggerak, saya didampingi oleh Bapak Jafar SPD sebagai fasilitator dan Bapak Zainal Abidin sebagai pengajar praktik saya. Di sekolah saya merupakan salah satu dari calon guru penggerak Angkatan 9 di antara ketiga rekan saya, yaitu Ibu Sri Yumi Hastika SPD, Ibu Sumarni SPD, dan Ibu Jumriana SPD GR. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, SD SMP Satap Negeri 12 Poliang Timur, Kabupaten Bombana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD SMP Satap Negeri 12 Poliang Timur. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD SMP Satap Negeri 12 Poliang Timur. Bapak Ibu Guru SD 66 Mambo yang sama-sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, karena pagi hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul bersama-sama mengikuti acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan. Yang kedua, persembahan tari dari siswi SD SMP Satap Negeri 12 Poliang Timur. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan dari Kepala Sekolah SD SMP Satap Negeri 12 Poliang Timur. Yang kelima, acara inti, yaitu diseminasi positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD SMP Satap Negeri 12 Poliang Timur, Kabupaten Bombana. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita melangkah ke acara pertama, yaitu pembukaan dengan membaca Al-Fatihah. Kita lanjutkan ke acara kedua, yaitu persembahan tari dari siswi SD SMP Satap Negeri 12 Poliang Timur. Dipersilakan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD SMP Satap Negeri 12 Poliang Timur, Bapak Suhardin SAG. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 66 Mambo atau yang mewakili beliau. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SD
SMP Satap Negeri 12 Pilihan Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD dan SMP yang sempat hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu staf SD SMP Satap Negeri 12 Pilihan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka satu kegiatan yang mudah-mudahan kegiatan ini bernilai positif untuk kita. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita agungkan, Nabi yang selalu kita jadikan panutan dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai tenaga pendidik maupun sebagai tenaga administrasi sekolah. Karena kita berada di lingkungan sekolah, maka sepantasnya kita harus selalu berpikir positif. Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan banggakan, khususnya teman-teman CGP, hari ini telah melaksanakan satu agenda yang luar biasa yang mungkin selama ini kita belum pernah lakukan, tetapi dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang, maka sebagai seorang CGP diharuskan melaksanakan atau melakukan namanya aksi nyata, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, mungkin di sini sebentar akan dibahas apa-apa yang dimaksud dengan budaya positif itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu Guru telah kita lakukan, namun dalam hal ini belum terkoordinasi secara maksimal di antara kita semua. Karena boleh jadi apa yang kita lakukan itu sangat bermanfaat untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Karena kita berada di lingkungan sekolah, maka hal-hal yang positif ini yang perlu kita kembangkan. Salah satunya adalah kita mengharap, mohon maaf, teman-teman yang ada di SMP menyusul, ada 4 orang yang mencoba untuk mengikuti seleksi CGP. Dan kami juga tetap mengharap kepada teman-teman SD, guru SD juga di dalam ini berpartisipasi. Kenapa? Kami khususnya juga teman-teman CGP selalu memberikan informasi kepada Bapak Ibu Guru bahwa dalam membangun suasana lingkungan sekolah yang nyaman, tentu kita semua punya peran. Salah satunya adalah bagaimana bisa kita melibatkan diri dalam proses melaksanakan atau mengikuti diseminasi hari ini. Olehnya itu, dengan diseminasi hari ini budaya positif yang akan kita kembangkan ke depan, selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, senantiasa membimbing kita kepada kebaikan. Dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri 12 Pilihan Timur, kepadanya kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita tiba di acara inti kita, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SD SMP Satap Negeri 12 Pilihan Timur. Kami informasikan kembali bahwa
kami ada 4 orang dan akan membahas submateri berjumlah 6 materi. Jadi sebagai informasi bahwa kami sementara pendidikan dan ini merupakan salah satu tugas kami mendesimasikan apa yang telah kami dapatkan selama pendidikan. Kemudian submateri yang akan kami bahas itu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Yumi Hastika, dan keyakinan kelas akan dibawakan oleh Ibu Sumarni SPD. Dan yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang akan dibawakan oleh saya sendiri, dan yang kelima adalah 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan dibawakan oleh Ibu Jumriana. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Sri Yumi Hastika SPD untuk menyampaikan materinya mengenai poin 1 dan poin 2. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, tadi kan kita sudah lihat tarian dari anak-anak kita dari SD SMP Satap Negeri 12 Bulan Timur. Goyang di depan mungkin kayak kurang ini kalau kita juga tidak bergoyang. Jadi sebelum kita memulai, mari kita joget dulu. Siap. Terima kasih. Bicara masalah motivasi. Bapak Ibu datang di sekolah, alasannya karena apa? Karena tugas dan tanggung jawab. Ada yang lain? Selain tugas dan tanggung jawab? Oke, saya lebih khususkan. Ibu dapat datang tepat waktu karena apa? Sebenarnya kan bisa, kita dapat datang jam 7, kita datang jam 8, jam 9. Kalau mau datang cepat, alasannya karena apa? Karena piket. Oke, yang lain? Karena disiplin. Atau karena takut ditegur sama kepala sekolah? Atau karena ingin dipuji oleh kepala sekolah dan rekan? Nah, jadi teori di sini ada 3. Ada teori karena menghindari hukuman. Ada motivasi karena untuk menghindari hukuman. Itu namanya teori motivasi ekstrinsik, motivasi yang terjadi karena orang lain. Kemudian motivasi karena ingin mendapatkan penghargaan, ingin dipuji. Itu juga motivasi ekstrinsik yang berasal dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri sendiri. Sama dengan seperti ini. Oke, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kadang kita bertanya, kalau bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kalau kita menanyakan tentang apa yang akan terjadi, apa konsekuensinya kalau kita datang terlambat misalnya, berarti itu masih motivasi ekstrinsik atau karena menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Mungkin kalau kita guru tidak dihukum, tapi mungkin dilihat-lihati ya. Dilihat-lihati saja sama kepala sekolah kalau terlambat, aduh, kayak tahu apa kesalahannya. Dan itu jujur,
kalau terlambat kita kadang tidak nyaman. Bukan tidak nyaman karena dilihatin, tapi ada ketidaknyamanan karena tahu bahwa kita ini salah. Oke, lanjut. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk mendapatkan pujian, penghargaan, ketika kita bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Oh, kalau saya mau datang cepat supaya saya dipuji-puji sama kepala sekolah, oh saya dianggap bahwa otak saya yang paling bagus, saya yang paling ini. Berarti itu masih berasal dari motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, kita menganggap bahwa kalau ini tugas saya harus datang cepat karena ini adalah tugas saya. Nah, ketika saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, berarti kita menganggap diri kita bahwa oh saya harus menjadi orang yang disiplin, saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Oke, berarti itu adalah motivasi internal. Nah, karena Bapak Ibu, kenapa kita menginginkan ini bukan hanya untuk diri kita tapi untuk anak-anak kita supaya memunculkan motivasi intrinsik, motivasi internal yang ada dalam diri mereka. Karena ketika mereka melakukannya karena hukuman, contohnya kita, Bapak Ibu, ketika kita melakukannya karena hanya untuk takut akan ketidaknyamanan, karena kita ingin mendapatkan pujian, bagaimana jika dengan orang yang melakukan hukuman itu yang membuat kita tidak nyaman itu tidak ada? Nah, maka dengan sendirinya kita akan melakukan hal itu kembali. Misalnya, saya 1 minggu ini datang cepat karena ada kepala sekolah, misalnya, atau saya habis ditegur sama kepala sekolah. 1 minggu kemudian, kepala sekolah pergi pelatihan 3 hari, 3 sepute bermalam. Saya tidak bisa datang, kepala sekolahnya tidak ada. Nah, sama dengan anak-anak kita ketika mengerjakan tugas misalnya. Ketika kita menghukum mereka di depan, suruh berdiri. Saya mau kerja tugas, karena kalau tidak kerja tugas saya disuruh keluar dari kelas. Oh, saya mau kerja tugas, karena ketika saya tidak kerja tugas saya dihukum, disuruh angkat kaki, angkat tangan, dan sebagainya. Tapi bagaimana apabila kita sekali-sekali lengah dengan hal itu? Kayak, besok dihukum, hari ini tidak. Atau ada guru yang tidak menghukum. Berarti hanya yang ditakuti saja, guru-guru yang ditakuti saja, sehingga mereka mau melaksanakan tugas mereka. Ketika mereka tidak, misalnya ada guru yang kayak bukan masa bodoh juga, kayak sudahlah, besok kasih kesempatan besok. Akhirnya apa? Mereka mengenali bahwa guru saya ini tidak suka menghukum. Akhirnya apa? Mereka tidak mengerjakan tugas. Mereka hanya mengerjakan tugas kepada guru-guru tertentu yang mereka anggap bisa menghindari hukumannya. Nah, bukan ini yang kita harapkan. Mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal serta teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Sumarni SPD dengan materi yang berjudul keyakinan kelas. Kepada Ibu, saya persilakan. Yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya minta maaf, suara saya mungkin kayak berbeda dari sebelumnya, tapi masih tetap keras ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, mana semangatnya? Tunjukkan semangatnya. Oke, terima kasih, masih semangat ya. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang akan saya bawakan itu adalah tentang keyakinan kelas ya, berkaitan masih runtutan dari materi yang telah dibawakan oleh rekan saya tadi, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih sebenarnya itu keyakinan kelas Yang telah disepakati oleh murid dengan guru. Kesepakatan apa itu? Itulah tadi nilai-nilai kebajikan itu yang menjadi kesepakatannya. Kesepakatan itu kemudian ditanamkan menjadi sebuah keyakinan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Jadi antara keyakinan dengan kesepakatan itu ada dua hal yang berbeda. Jadi kesepakatan itu keyakinan kelas lahir dari kesepakatan kelas. Biasakan kita membuat aturan-aturan atau kesepakatan di dalam kelas. Nah, misalkan dilarang menggunakan topi, ya. Nah, dari itu akan lahir yang namanya keyakinan.
Nilai kebajikan itulah yang nanti dah dilarang menggunakan topi, misalkan nilai kebajikannya di situ apa? Nah, itulah yang lahir menjadi keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Yang pertama itu untuk menciptakan kebiasaan positif agar terbentuk perilaku disiplin dan bahagia. Sekiranya jelas. Kemudian yang kedua, dan melibatkan murid untuk terbiasa bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat bersama. Kemudian yang ketiga, mengasah konsisten murid dalam mewujudkan aksinya sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid yang bersifat jangka panjang. Oke, selanjutnya adapun langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama, memberikan pertanyaan pemantik kepada murid lalu meminta menuliskan jawabannya di kertas. Misalkan pertanyaan pemantiknya kita tanya kepada anak-anak kita, menurut anak-anak sekalian misalnya suasana kelas yang seperti apa yang mereka harapkan, tetapi dalam kebiasaan yang positif. Jadi jangan kita memberikan pemahaman apa suasana belajar yang mereka inginkan. Kan biasa mereka menjawab maunya tidak belajar, maunya main-main di kelas atau dan lain sebagainya. Tetapi kita memberikan pemahaman bahwa di sini adalah suasana kelas yang dimaksud adalah yang bersifat positif, sehingga tercipta pembelajaran yang aman, menyenangkan di kelas. Mereka maunya yang seperti apa? Kan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Jadi kita memberikan keleluasaan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melangkah ke materi selanjutnya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan melingkar di padang bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi 4. Dua kamera ceker, 3 jari kanan, 3 jari kiri, gabung menjadi 6. Buat menara, 4 jari kanan, 4 jari kiri, gabung menjadi 8. Buat telinga, 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Semua yang kita lakukan sebenarnya itu adalah untuk mencapai tujuan kita menjadi bahagia. Seperti tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk bahagia. Makanya sering kita dengar kata salam dan bahagia. Tujuan akhirnya adalah untuk bahagia. Nah, bagaimana cara untuk bahagia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sehingga kita mencapai dunia yang berkualitas. Baik, ini di atas ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini bertahan hidup. Yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kesenangan, dan yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Di sini saya akan kasih satu cerita. Mohon maaf saya tidak tampilkan karena tidak sempat masuk di dalam PowerPoint saya. Jadi saya sampaikan secara langsung. Di sini ada sebuah cerita Dimas. Misalkan ya, Dimas sudah berusia 17 tahun.
Nah, dia sangat senang karena sudah bisa membuat SIM untuk mengendarai mobil. Nah, ketika Ibu Dimas bertanya kepada Dimas, kenapa dia sangat senang, sangat ingin untuk belajar membawa mobil dan membawa mobil dan membuat SIM. Nanti ada beberapa jawaban, kemudian Bapak Ibu bisa menyebutkan dia masuk di bagian kebutuhan apa yang terpenuhi berdasarkan jawaban Dimas. Jadi ceritanya seperti itu ya, hal-hal melanggar tersebut. Jadi sebelum melakukan tindakan kepada anak yang melakukan pelanggaran terhadap murid-murid kita, pertama-tama kita harus menanyakan dulu. Ya, kita harus pastikan mencari betul-betul sebenarnya apa yang dia inginkan, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya mengenai posisi kontrol dan restitusi akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Jumriana SPD. Kepadanya saya. Berdirinya saya di sini, berdirinya kami dengan rekan-rekan di sini, bukan karena saya yang terbaik, bukan karena saya sudah melakukan semuanya, tetapi kalau ditanya pada saya pribadi, saya lebih merasa bahwa apa yang saya ketahui itu akan lebih lama saya ingat kalau saya bagi dengan orang lain. Terlepas mungkin itu orang sudah tahu sebelumnya atau informasi itu sudah didengar sebelumnya atau tidak. Kalaupun yang saya sampaikan pernah didengarkan sebelumnya, kita anggap mempertebal pemahaman kita. Dan kalau untuk pertama kalinya berarti alhamdulillah adalah suatu pembelajaran bagi saya pribadi dan untuk Bapak Ibu semuanya. Pada Ibu Haini SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan tentang kegiatan hari ini yaitu tentang apa? Budaya positif. Mudah-mudahan kedepannya khususnya untuk guru SD 6 Mambo, kami bisa mengikuti jejak guru SMP 12 Plang Timur. Amin. Insyaallah. Amin. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bombana untuk menutup kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.